Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Siti Nurhalijaah STMT selaku dosen mata kuliah Rekayasa dan Manajemen Pantai. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman dengan NIM 02210008. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai perhitungan panjang dan cepat rambat gelombang dengan menggunakan 2 digit NIM terakhir mahasiswa, di mana NIM saya adalah 08 atau 8 meter. Dan kita juga akan menghitung panjang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman 5 meter dengan menggunakan 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori gelombang linear atau Airy, yang kedua teori gelombang Stokes orde 2 dan orde 3, dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan teori gelombang konoidal. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja simak videonya. Berikut diketahui periode gelombang atau T yaitu 7 detik, dan untuk kedalaman airnya atau H kecil yaitu 8 meter, dan untuk tinggi gelombangnya atau H besar yaitu 2 meter, dan untuk gravitasinya yaitu 9,81 meter per detik kuadrat, dan untuk amplitude gelombangnya atau A yaitu didapat dari tinggi gelombang dibagi dengan 2, yaitu tinggi gelombangnya adalah 2 dibagikan dengan 2 didapat 1 meter. Nah, oke, langsung saja kita akan menghitung panjang dan cepat rambat gelombang dengan menggunakan teori gelombang linear atau Airy. Nah, terlebih dahulu kita menghitung panjang gelombang laut dalam, yaitu dengan rumus L0 sama dengan 1,56 dikalikan dengan periode gelombangnya atau T kuadrat, yaitu 1,56 dikalikan dengan 7 kuadrat didapat 76,44 meter. Nah, kita akan menghitung panjang gelombang dengan menggunakan teori linear, yaitu dengan rumus L sama dengan gravitasi dikalikan dengan periode gelombangnya atau T kuadrat dibagi dengan 2V 9,81, yaitu tadi untuk nilai gravitasinya, dan dikalikan dengan 7 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 3,14. 3,14 ini adalah hasil dari V ini. Nah, didapat 76,5 meter. Oke, H per L sama dengan 8 per 76,5. Tadi hanya adalah 8 meter, yaitu NIM saya dibagi dengan 76,5 meter ini adalah hasil dari panjang gelombang dengan teori linear tersebut, didapat 0,10. Nah, karena 1/20 atau 0,05 lebih kecil daripada H per L yaitu 0,10, dan H per L lebih kecil daripada 1/2 atau 0,5, maka ini termasuk gelombang perairan menengah. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini termasuk dari gelombang perairan menengah ataupun gelombang perairan dangkal dan gelombang perairan dalam? Bisa kita lihat pada gambar klasifikasi gelombang, di mana hasil perhitungan saya menunjukkan yaitu gelombang perairan menengah atau yang di tengah ini yang digariskan biru. Oke, langsung saja. Berikut jadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan gravitasi dikalikan dengan L. L adalah tadi panjang gelombangnya yaitu 76,5 meter dibagi dengan 2V dikalikan dengan tan H dalam kurung 2V per L dikalikan dengan H. 9,81 dikalikan dengan 76,5 dibagi dengan 2 dikali 3,14 tan 8 ini adalah H tadi adalah NIM saya 8 dikalikan dalam kurung 2 dikali 3,14 dibagi dengan 76,5 dikalikan dengan 8 didapat 11,3 cm per detik. Yang kedua, menghitung panjang dan cepat rambat gelombang dengan menggunakan teori Stokes orde 2 dan orde 3.
Nah, untuk menghitung nilai bilangan gelombang atau K, maka terlebih dahulu kita harus menghitung frekuensi sudut gelombang atau omega, yaitu dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2V per T, yaitu didapat 0,90. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan frekuensi sudut gelombang atau W kuadrat, yaitu 0,90 dikali 0,90 didapat 0,81. Nah, kemudian untuk memasukkan ke persamaan untuk mencari nilai bilangan K-nya, yaitu dengan rumus W kuadrat sama dengan gravitasi omega kuadrat sama dengan gravitasi dikali K dikali tan H dalam kurung T dikali K. Nah, karena K ini belum kita ketahui, maka kita harus mencari nilai bilangan gelombang K, yaitu dengan menggunakan metode iterasi atau trial error. Nah, berikut untuk hasil persamaan dengan K 0,27 didapat 0,70, dan untuk hasil dari nilai K 0,28 didapat 0,76, dan untuk nilai K dari 0,29 didapat 0,81. Jadi hasil dari persamaan yang cocok untuk frekuensi sudut gelombangnya yaitu 0,81 dengan nilai bilangan K 0,29. Nah, jadi pendekatan iteratif memberikan panjang gelombang pada laut dalam yaitu dengan rumus 2V per K, yaitu 2 dikali 3,14 per 0,29 hasil dari K yang tadi kita hitung dengan menggunakan iterasi atau trial error tersebut didapat 21,67 meter. Oke, lanjut menghitung cepat rambat gelombang atau C menurut teori Stokes orde kedua, yaitu dengan menggunakan rumus C2ND sama dengan C0 dikali dalam kurung A plus 1 per 2 dalam kurung KA kuadrat. Karena C0 ini belum diketahui, maka terlebih dahulu kita harus menghitungnya, yaitu dengan rumus C0 sama dengan L0 per T, yaitu L0 tadi kita dapat 21,67 dibagi dengan periode gelombangnya yaitu 7 didapat 3,10 meter per second. Nah, jadi kita masukkan 3,10 hasil dari C0 ini dikalikan dengan amplitudenya 1 plus setengah dalam kurung 0,29 kuadrat, yaitu hasil dari KA K dikali A, yaitu 0,29 dikali amplitudenya 1 didapat 0,29. Kemudian diturunkan menjadi 3,10 dikali dalam kurung 1 plus 0,042. 0,042 ini adalah hasil dari setengah dikali dalam kurung 0,29 kuadrat, didapat 3,23 meter per second. Nah, untuk menghitung panjang gelombang atau L menurut teori Stokes orde kedua, yaitu dengan rumus L2ND sama dengan cepat rambat gelombang atau C dikali dengan T, yaitu 3,23 hasil dari cepat rambat gelombang dengan teori Stokes orde kedua ini dikali dengan periode gelombang yaitu 7 didapat 22,61 meter. Nah, oke, lanjut menghitung cepat rambat gelombang atau C menurut teori Stokes orde ketiga dengan rumus C3RD sama dengan C0 dikali dalam kurung 1 plus 1 per 2 dikali dalam kurung KA kuadrat plus 1/8 dalam kurung KA pangkat 4 sama dengan 3 kali 10 dikali dalam kurung 1 plus 1 per 2 dikali untuk KA nya tadi adalah 0,29 kuadrat plus 1/8 dalam kurung 0,29 pangkat 4 diturunkan menjadi 3,10 dikali 1 plus 0,042 hasil dari setengah dalam kurung 0,29 kuadrat, dan untuk hasil
0,000884 adalah hasil dari atau turunan 1/8 dikali dalam kurung 0,29 pangkat 4. Jadi 3,10 dikali 1,042884 didapat 3,23 meter per second. Nah, untuk menghitung panjang gelombang atau L menurut teori Stokes orde ketiga, yaitu dengan rumus L 3RD sama dengan C dikali T, yaitu 3,23 meter per second dikalikan dengan 7 didapat 22,61 meter. Oke, lanjut yang ketiga, kita akan menghitung panjang dan cepat rambat gelombang dengan menggunakan teori konoidal. Untuk menentukan cepat rambat gelombang atau C, yaitu dengan menggunakan rumus C sama dengan akar gravitasi dikalikan dalam kurung H plus A tutup kurung dikalikan dalam kurung 1 dikali A per 3 dikali H. Jadi akar 9,81 dikalikan dengan dalam kurung 8 plus 1 dikali dalam kurung 1 plus 1 per 3 dikali 8, jadi akar 9,81 dikalikan dengan 9 dikali dalam kurung 1 plus 1 per 24. Nah, akar dari 9,81 dikali 9 yaitu akar 88,29 dikali 1 plus 0,04166 hasil dari bilangan yang ada di dalam kurung ini. Jadi hasil dari akar 88,29 adalah 9,40. Jadi dikalikan dengan hasil dalam kurung ini didapat 1,04166. Jadi 9,40 dikalikan dengan 1,04166 didapat 9,79 meter per sekon untuk cepat rambat gelombang dengan menggunakan teori konoidal. Nah, lanjut untuk menentukan panjang gelombang atau L dengan menggunakan rumus berikut, yaitu L sama dengan C dikalikan T atau periode gelombang. Tadi untuk C-nya atau cepat rambat gelombang kita mendapatkan 9,79. Jadi 9,79 dikalikan dengan 7 atau periode gelombangnya, yaitu didapat 68,53 meter untuk nilai panjang gelombang dengan menggunakan teori konoidalnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung panjang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman air atau H kecil yaitu 5 meter. Karena rumus yang digunakan sama, hanya saja pada kedalaman air atau H kecilnya yang berbeda. Yang tadi adalah 8 meter dan sekarang adalah 5 meter, maka langsung saja untuk hasil dari panjang dan cepat rambat gelombang dengan menggunakan teori linear atau Airy, yaitu panjang gelombangnya didapat 76,5 meter, dan ini juga termasuk dalam gelombang perairan menengah, sehingga hasil dari cepat rambat gelombangnya yaitu 4,29 meter per detik. Dan untuk teori Stokes orde kedua, yaitu untuk cepat rambat gelombangnya didapat 2,61 meter per second, dan untuk panjang gelombangnya yaitu 18,27 meter. Dan untuk Stokes orde ketiga, yaitu untuk cepat rambat gelombangnya yaitu didapat 2,66 meter per second, dan untuk panjang gelombangnya menurut teori Stokes orde ketiga yaitu 18,62 meter. Dan untuk yang ketiga yaitu dengan menggunakan teori konoidal, untuk cepat rambat gelombang yaitu didapat 8,18 meter per second, dan untuk panjang gelombangnya yaitu didapat 57,26 meter.